warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bersama gue Sahal. Kali ini di ngobrol santuy kita kedatangan tamu yang menarik nih. Siapa lagi kalau bukan Mas Halo Haris. Mas Sayel. Halo Mas Haris, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Sayel? Sehat juga, Sehat juga. alhamdulillah. Ya, kali ini saya dan Mas Haris akan mengobrol tentang hal-hal mistis yang ada di sekitarnya. Wow, Kira-kira mistis. Mas Haris udah pernah belum sih Ah, merasakan hal-hal yang mistis? belum. Belum, waduh, sayang sekali ternyata belum. Tapi pastinya sudah pernah dong merasakan sedikit-sedikit tentang hal-hal mistis yang pernah dialami atau sebuah apalah yang pernah membuat kita merasa takut gitu. Ya pastinya itu setiap orang itu pasti bisa merasakan hal-hal mistis yang ada di sekitar kita ya Mas. Oh, gitu ya. Pastinya bukan saya doang sih. Pastinya Mas Sayel juga pastinya bisa merasakan hal-hal aura-aura negatif yang ada di sekitar kita. Pasti bisa. Iya Nggak mungkin emang. bisa, nggak mungkin nggak bisa. Iya. Tapi sebelum itu saya ingin tahu nih apa nih kesibukan Mas Haris selama ini. Selama ini kesibukan saya itu masih fokus di perkuliahan di salah satu institut di Pekalongan. Tepatnya di mana tuh? Di IAIN Pekalongan, Mas. Oh ya, di Pekalongan. Ngomong-ngomong mau ambil jurusan apa ya di sana? Di IAIN Pekalongan saya mengambil jurusan KPI, Mas. Apa itu KPI? KPI, Iya. masa nggak tahu Iya, makanya saya pengen tahu dong. Apa tuh? komunikasi dan penyiaran Islam. Oh, pasti itu jurusan yang menarik sekali ya. Sangat menarik. Nah, dan di situ itu apa sih eh, yang Anda ambil dari jurusan KPI itu? Gimana? Apa yang apa namanya? Sesuatu. Kenapa mengambil jurusan itu, Mas? Ya karena menarik, Oh, karena menarik. passion saya mungkin di bidang komunikasi. Bidang komunikasi. Oke. Kita tidak akan membahas itu. Kali Oh, ini kita akan membahas kirain mas itu mas. enggak lah, kita akan membahas hal-hal yang horor ya pastinya ya. Oh, Apa sih Mas Haris apa nggak pernah itu mengalami hal-hal yang mistis itu apa saja? hal mistis yang saya rasakan. Ya itu tadi yang dibilang awal itu pasti saya pernah merasakan doang aura-aura, Merasakan aura-aura. rasanya apa? Rasanya ya mantap. Strawberry. Enggak, Kirain enggak. strawberry atau gimana? Ya pastinya Mas Sahel juga bisa merasakan, baik itu Mas Sahel, saya maupun orang lainnya itu pasti bisa merasakan aura-aura negatif yang ada di ruangan manapun dan di tempat manapun itu pastinya ada. Iya sama sih. Saya juga dulu pernah kayaknya kayak gitu. Nah kan, Kayaknya sih. nah, Sih. nah, itu sangat rasanya itu sangat gimana gitulah mau kita apa-apain juga gak bisa, Nggak bisa. selain mengucapkan salawat di Iya. mulut kita biar gak kerasukan ya, penolong buat kita. Iya. Apa sih pengalaman yang pernah yang apa ya yang paling mengesankan ya mungkin ya paling mengesankan atau tidak bisa dilupakan dari hal-hal yang horor itu apa pernah melihat sesuatu yang tidak bisa dilupakan ada di ingatan kita. Ada salah satu nih mas, udah horor sih nih Apa? cerita. Tempatnya horor tapi sedikit lucu. Oh, gimana tuh? Sedikit lucu. Kayaknya menarik tuh. Sedikit lucu itu kan pada tahun berapa ya mas, lupa tahunnya. Masih duduk di bangku SMA mungkin. Oh iya. Pas waktu bulan Ramadan. Ramadan. Nah itu tuh waktu itu kan biasa lah, anak-anak muda dulu kalau waktu Ramadan habis sholat taraweh mesti jalan-jalan. Iya Nah, itu udah biasa yang gitu. oh iya gitu kan. Nah waktu itu kita itu jalan-jalan. Nah jalan-jalannya itu kita melewati di kuburan mas. Kuburan. Itu iya. Ekstrim sekali. Ekstrim sangat. Emang nggak ada jalan lain. Apa emang sengaja menguji nyali ya gitu ya? Iya. Itu tepatnya jam berapa ya, jam sekitar jam 11 lah sambil menunggu waktu sahur itu mas. Itu nggak sengaja saya itu menyenggol batu nisan yang ada di kuburan itu dan sampai terlepas. Nah itu semuanya itu panik dan langsung berhamburan untuk lari keluar, yang keluar pintu kuburan itu mas.
tapi nggak keluarkannya ada di dalam buku. Oh, enggak dong, kalau itu pastinya kita Kirain takut semua, Mas. Terus apakah pernah merasakan juga kayak hawa-hawa di sebuah ruangan kayak gitu? Apa pernah di sebuah kampus lah atau tempat Mas itu kuliah? Apakah pernah ada? Kalau merasakan sih pernah, kalau melihat itu yang pastinya pernah, tapi dalam bentuk wujud kayak seliweran. Seliwernya bahasa Indonesianya apa ya, Mas? Apa ya? Sekelebatan sih kalau bahasa Jawa ya mungkin ya. Ya gitulah, kayak ada bayangan set. Oh, cepat cuma gitu. lewat Ya, doang cuma gitu ya. lewat, kayak ada mungkin di pojok ada bayangan set, tiba-tiba hilang lagi. Itu yang apa ya, selibetan. Tapi kira-kira sosoknya apa tuh? Saya ya nggak tahu itu om, slep langsung cepat gitu ya, Mas. Bentuknya apa kayaknya ya? Bentuknya Kira-kira lah kira-kira. kira-kira kayak angin ya. Angin. Ya pernah juga sih, kayak di telinga ada yang hembus kayak suara angin besar itu. Kirain. Itu posisinya di dalam ruangan loh. Oh, dalam Nah, ruangan. Jadi nggak ada apa-apa yang mungkin itu ya. iya. Terus pernah nggak sih bermimpi juga lah gitu? Tapi apa ya? Biasanya kan kalau saya dulu pernah nih. Kalau orang Jawa itu biasanya bilangnya rep-repan. Tahu nggak rep-repan? Iya. Rep-repan itu kan kayak susah tuh tidur. Lupa. Kayak ada yang itu Iya. kayak susah lah gitu mau Iya. gerak-gerak. Itu pernah juga nggak? Itu pernah. Apa kira-kira yang dirasakan? Badannya itu gimana ya, rasanya itu pegel banget, kayak ada yang gimana gitulah. Nggak bisa digerakin gitu ya? Iya, nggak bisa. Ada yang nindih lah gitu. Iya, ada yang nindihin. Rasanya itu nggak enak lah pokoknya. Tapi gimana tuh cara itu kembalinya? Biar apa enggak biar enak lah bangunnya gitu. Biar Iya, saya sendiri sih biar apa ya, biar hilang sendirilah. Intinya kita lanjut tidur aja, walaupun kita mau bangun, keadaannya mau bangun, tapi itu badan sangat berat sekali yang dirasakan saya. Ya udahlah, tidur kembali sambil baca doa. Berarti sebelumnya enggak baca doa ya? Ya baca doa pas agak sih. Aduh, gimana ya? Kirain enggak baca doa dulu. Baca doa. Pastinya gangguan-gangguan itu Pasti ada. Ada ya. Saya juga pernah tuh dulu. Ya saya masih kecil ya. Dulu emang sama sih seperti Mas Haris. Kalau bulan puasa ya main-main gitu. Tapi saya main-mainnya itu roh umpet kan, beda umpet itu. Tapi kan berkelompok. Itu saya masuk sama teman-teman saya itu masuk ke sebuah kebun. Kebun. Ngapain itu, Mas? Ya, lupa. nggak ngapain-ngapain, cuma ngomong doang. Tapi salah satu teman saya ada yang itu sih, katanya melihat sosok apa ya, tinggi hitam, tapi kita semua nggak ada yang lihat, cuma satu orang. Dari cerita itu dia cuma lari, kan kita nggak tahu ya. Ya udah kita ikutan lari aja gitu. Pengalaman kayak gitu udah ada lah. Pernah ya, dikit-dikit juga. Ini saya juga mau bercerita lagi nih, Mas, waktu kapan ya? Kan ini rumah saya di sini ya, Panjang. Iya, Panjang. Sebelum di sini itu dipanjang lagi, tapi beda kelurahan. Itu real sih ceritanya. Itu waktu itu kita itu masih bergumung lah, Gerumungan. Iya. Itu tiba-tiba tahu tutup keranda, Mas? Tahu. Iya. Itu tutup keranda itu kan ditempatkan di tempat lah khusus. Jadi masjid ini tuh khusus bagian keranda gitu loh, keranda terus sebelahnya jalan. Sebelahnya jalan lah. Keranda tutupnya itu di sini langsung tiba-tiba tutup kerandanya itu jatuh. Lah itu di gerumungan itu kita panik semua. Wah, tiba-tiba ada, terus kan ngecek, kok nggak ada orang, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, tiba-tiba tutup keranda itu jatuh sendiri. Nah itu kita panik semua, Mas. Langsung kita lari ke rumah masing-masing. Setelah itu kita WA. Kan dalam zaman dulu nggak ada WA ya, kita SMS-an, terus kita keluar lagi, kita ngubungin tetangga rumah untuk ngecek, dan kita kembaliin lagi seperti semula itu tutup kerandanya. Itu yang membuat
saya masih teringat sampai sekarang. Waduh. Tapi mungkin itu apa ya yang bikin jatuh itu ya? Nah itu Apa? saya sendiri nggak tahu. Masih Berprasangkanya pasti ya yang ya, aneh-aneh. ya enggak lah, masih berprasangkanya mungkin ya, ada angin hembusan angin yang besar lah. Iya. Tapi saya nggak merasakan waktu di gunungan itu. Mungkin, Ya, mungkin positive thinking aja. tapi dari hati pasti kan ada rasa ketakutan sehingga iya. Kalau enggak ya mungkin ada kucing lari Iya. nyenggol tutup keranda itu, menjadikan tutup keranda itu jatuh ke jalan. Ini berarti sesuatu hal yang mesti itu dari pikiran kita ya. Kita ya. Iya, kalau pikiran kita itu, kalau kita di sesuatu tempat, sesuatu ruangan, Iya. kalau pikiran kita itu bersih dalam arti itu enggak memikirkan hal-hal yang Aneh-aneh gitu ya. aneh-aneh kayak misalkan, aku takut nih di ruangan ini, ruangannya gini, ada ini. Nah itu kalau kita berpikiran kayak gitu, pasti otomatis ada timbul rasa-rasa yang nggak enak itu. Dari pertama itu rasa yang ada yang datang tapi kita nggak tahu wujudnya apa. Jadi ya kalau kita ada di tempat manapun, di ruangan manapun, ya kita berpositif thinking aja. Iya. Itu berarti halusinasi kita juga lah anggapnya kan. Iya. Nah, tapi percaya sih nggak sih sama itu? Itu menurut Mas Haris hal-hal yang mistis itu mitos atau bukan sih? Itu fakta. Fakta. Kita kan di sini hidup ada dua, di dunia dan alam gaib, dan itunya pasti ada di alam gaib. Pasti ada apa ya? Ada wujud lah yang kita nggak tahu itu wujudnya apa. Ya mungkin ini kita sendiri nih Mas ngobrol-ngobrol. Mungkin ya di alam gaib itu ada juga di sekitar di kita ini masih. Saya jadi merinding ya. Masih kayak apalah di dunia mereka, mungkin ini masih ngobrol-ngobrol lah, kita nggak tahu. Nah itu pasti ada. Kita Kan nggak kelihatan juga ya. Iya nggak kelihatan. Berarti dari alam kita pasti ada alamnya yang lain. Iya ada. Mungkin ya di sekitar kita itu ada sebuah wujud sebuah apa. Iya kita nggak tahu nih. Ini Mas Ali ngomong bincang-bincang. Mungkin di kanan Mas Hal atau kiri Mas Hal itu mungkin ada seseorang. Aduh jangan dong. Mungkin bikin merinding banget. Berarti percaya tapi tidak sangat mempercaya gitu. Sangat percaya. Oh sangat percaya. Tapi dalam arti nggak di dalam kutip lah, nggak di mempersekutukan kita dengan yang menciptakan kita. Dalam arti kan ada nih hal-hal mistis seperti pohon besar, itu kan bisa dipercaya untuk pesugihan, untuk kekayaan, untuk apalah. Nah, itu nggak boleh Mas. Itu musyrik lah. Ya berarti itu intinya kita mempercayai tapi kita tidak terlalu mempercayai banget gitu ya. Apakah gitu? Iya. Tapi kan ada keberadaannya, kita cukup tahu gitu aja ya. Cukup tahu. Oke, terima kasih atas. Itu aja ya Mas. Itu aja dong. Serius? Ini udah panas banget juga ya. Mungkin ini pikiran Mas Hal itu berprasangka. Iya, emang berprasangka yang nggak enak juga. Jangan dari tadi juga merinding. Iya. Jangan merinding gitu dah. Biasa aja. Itu iya. Saya mau tanya lagi nih. Gimana sih caranya agar menghilangkan itu sih rasa-rasa ketakutan menghadapi gangguan-gangguan seperti itu? Cara menghilangkan rasa gangguan-gangguan itu kembali lagi ke dirinya kita masing-masing. Oh seperti yang dibilang tadi ya. Iya. Kita tidak boleh berpikiran buruk. Terus dari diri kita juga. Terus ya kayak apa ya? Selalu itulah intinya itu kita harus bercakap, gak maksudnya itu beriang, jangan arti itu kita bengong dimanapun itu tempatnya, dimanapun itu ruangannya. Terus kita juga nggak boleh ya beranggapan tempat itu serem banget. Jangan. Soalnya kenapa tuh? Iya, itu pasti sangat. Oke deh, karena udah dari tadi
tadi kita ngobrol-ngobrol kesana kemari. Iya. Mungkin ini udah siang ya. Oh iya, siang sangat panas nih. Ya, makasih ya Mas Haris atas kunjungannya ke Iya, sini. Mas Al, Dan sama-sama. jangan bosan-bosan nih main kesini lagi nih ya. Oke, Mas Al. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih hal-hal yang mungkin lebih horor lagi. Oh Oke, ya, boleh lebih bisa memotivasi ini kita lah. bisa ini belum saya ungkapkan semuanya ya Mas. Oke, siap. Cukup. Kita tunggu lain waktu ya pokoknya ya. Oh iya siap Mas. Oke, terima kasih Mas Haris. Iya Mas.